Baik, ini berhubungan dengan retracement. Retrace itu menguji dari tren sebelumnya atau menguji dari market yang sebelumnya lagi bergerak kuat ya. Contoh misalkan sebelumnya trennya naik ya. Trennya naik begini. Ini naik. Kemudian setelah itu ada warna merah. Ini mulai ada perubahan warna, ada merah. Ini ada petunjuk dia turun ya. Panjang, tiba-tiba ada merah. Candle namanya candle bintang. Ini candle candle bimbang yang berubah warna dan dikonfirmasi warna yang sama, maka dia juga akan turun. Masalahnya kalau turun sampai di mana? Nah, begini. Kita hitung dulu dari ujung bawah ke atas itu kita tarik Fibonacci atau kita taruh di atas di sumbunya ya, di sumbunya di sana ya. Berada di sumbunya, oke, di sumbunya, di bawah juga di sumbunya di sini. Boleh seperti ini. Karena ini hijau, maka taruh di hijau. Hijau di bawah tidak ada sumbunya. Nah, untuk menguji apa gunanya ini? Untuk menguji kekuatan dari perlawanan itu. Jadi trennya naik, kemudian ini mulai ada tanda-tanda merah. Sehingga minimal kalau kita entry itu, kita bisa tahu exitnya. Kita tandai dulu yang retracement itu antara 50 dan 61,8. Kita mengujinya di sini. Jadi kalau misalkan setelah merah ini kita entry di sesudahnya misalkan, entry di sini, maka exitnya jangan jauh dari retracement ya. Dari sini kita exitnya sekitar 400 oke. Jadi kita bisa mentargetkan di sini. Kalau ternyata dia lebih rendah, maka berpotensi dia akan lanjut turun lagi. Contoh misalkan dia lebih rendah dari ini, valid yang tebal candlenya, dia bisa berlanjut dia turun. Nah, ini kita bisa posisi kita yang sell ini bisa kita exit di sini, kita bisa menempatkan juga peluang berikutnya untuk pending order di sini, sell stop misalkan. Dengan pertimbangan apa? Break dari retracementnya. Kita menggunakan sell stop di sini ya, di bawah dari area retracement atau di bawah levelnya. Kemudian targetnya di mana? Ya target yang ideal itu mendekati di sini, mendekati. Ya hanya saja kita harus hitung kira-kira 500 masih cukup di atasnya karena terlalu bawah. Kita taruh di atas sedikit begini. Yang di atas tadi menggunakan triggernya perubahan warna ya. Ada perubahan warna atau ada bintang di sana di mana ini adalah keraguan pasar ya. Kemudian dikonfirmasi merah, ini cukup valid untuk menunjukkan dia akan berbalik dari naik menjadi turun. Namun kita membatasi dulu sampai di sini, di level di sini ya, di sini ada level juga. Kemudian di sebelah bawah tadi kalau kita retrace buat dari Fibonacci ya di area ini untuk exitnya. Sedangkan untuk kita memanfaatkan peluang lanjutnya kita bisa ambil di bawah dari area retracement untuk sell lagi sampai di sini atau sampai mendekati bawah di sini. Bahkan kalau kuat sampai di sini bisa sampai di sini. Oke ya. Jadi exitnya ini ternyata exit di sini ya sudah. Berarti selnya kena lagi, kemudian targetnya sampai di sini lagi, dapat lagi. Itu cari memanfaatkan pending order ya. Jadi kita manfaatkan pending order dari trennya, melihat dari retracementnya dan sebagainya. Sampai di sini sudah selesai dulu sudah, nggak usah mikir nanti turun lagi, nggak usah karena kekuatannya sudah imbang. Kalau sampai di sini ini kekuatan seimbang, dia bisa naik dan turun lagi. Selesai sudah. Baru berikutnya dilanjut lagi ya. Oke, kira-kira begitu untuk retracementnya ya. Ada lagi mungkin nanti coba-coba. Pak, ada satu nih Pak. Ya, biasa kalau saya baca di buku itu Pak, ada namanya intervensi bank atau corporate atau spekulan gitu ya. Itu biasanya Pak, tandanya apa ya? Tandanya besar. Dan dia berada di time frame berapa? Iya, kalau dia masuk misalnya. Iya, normalnya itu time frame besar Pak ya. Time frame kecil itu biasanya tidak terlalu terlihat ya. Ada juga petunjuknya, tapi yang muncul di time frame yang besar ya. Time frame besar itu ya H4 ke atas ya. H1 sebenarnya sudah terlihat di sana dengan cara melihat munculnya candle yang panjang. Itu spekulan bisa, corporate bisa, perbankan juga bisa. Jadi kalau udah panjang itu emas atau apapun dah, kalau udah panjang biasanya dia dominan. Dengan catatan itu daily range-nya juga masih cukup panjang atau masih berpeluang lagi. Ini juga sama. Ini namanya sentimen pasar yang sama kuat ya. Kemudian dari kecil muncul ini big player ya, pemain besar.
Kalau sudah muncul big playernya biasa berlanjut. Cirinya apa? Cirinya candle itu panjang, bahkan penolakannya kecil ya. Artinya panjang itu kita bandingkan dengan sebelumnya ya. Yang menjadi pembanding adalah sebelumnya. Walaupun misalkan ini kalau sebelumnya pendek-pendek, ini panjang. Kategori panjang kalau sebelumnya pendek-pendek itu. Ya termasuk di sini. Nah, sebelah kiri ini panjang juga ini. Maka dia berpeluang dia akan berlanjut lagi. Meskipun nanti setelah berlanjut kan kelihatan mau melemah itu kelihatan sekali ya. Ini ada penolakan, mulai kecil, mulai tipis. Beda dengan ini. Ini masih panjang, hijau lagi, yang panjang lagi. Meskipun berkurang, tapi masih hijaunya cukup tebal. Ya perlu hati-hati gitu aja. Apalagi kalau sudah ganti warna. Demikian juga ini dari pendek menjadi panjang. Hati-hati, tidak ada petunjuk untuk berbalik. Jangan melawan dengan buy ya. Ini ikut aja sell. Dari ini panjang juga, tidak ada petunjuk untuk naik ya. Tidak ada, di bawah itu tidak ada sumbu, di atas tidak ada sumbu yang signifikan. Maka ini kuat. Nah, ini bisa institusi, bisa spekulan. Kalau kuat jangan dilawan ya. Biasanya kan kadang ini nanti akan berbalik naik. Jangan, selama tidak ada petunjuk untuk berbalik, jangan melawan pasar. Kecuali sudah ada petunjuknya ya, baru kita bisa manfaatkan. Itu pun harus hati-hati, harus dibatasi resikonya. Kalau tidak dibatasi nanti kena ya. Kalau panjang begini mendominasi nanti ya. Semua yang panjang itu dimulai, semua pergerakan itu dimulai dari candle yang terlihat di sini. Mulai panjang dibanding dengan yang lain, maksudnya dia panjang. Mulai jangan dilawan, meskipun ada koreksi, biar aja koreksi itu, tapi fokus ke trennya. Turun, nanti akan terkoreksi, biar aja. Meskipun ada koreksi, biar aja dulu. Bagaimana kita mengujinya? Ya dengan retracement juga di sini. Nah, retracement di sini masih belum dilewati, masih jauh. Apalagi pergerakannya kecil dan mulai ada penolakan di sini, kecil mulai ada penolakan, ada sumbu di atas. Ya, kemudian mulai dikonfirmasi warna yang sama, merah. Maka saya selalu sampaikan ya, market itu mau naik ada petunjuk, mau turun ada petunjuk. Silakan cek mana yang kira-kira bergeraknya, nanti akan kita ketemukan. Dia turun pun juga sama, mau naik itu ada petunjuknya, minimal satu ada rejeksi di sini, mulai ada penolakan, sumbunya mulai muncul. Yang berikutnya mulai ada keraguan pasar. Ini selnya kan merahnya kan habis. Setelah itu terkonfirmasi hijau. Berarti ini ada peluang, ada petunjuk dia akan naik. Meskipun harus kita perhatikan dari sisi sumbu di atas ini, sumbunya sama dengan body, itu pasti ada penolakan selnya. Nah, kecuali merahnya tebal begini, tidak ada penolakan, ini akan berlanjut, berpeluang lanjut lagi. Kalau sudah mulai kecil, berarti kekuatan itu mulai habis. Ya, kita lihat semua pergerakan yang mulai mengecil itu bisa menandakan pergerakan itu mulai habis. Baik naik maupun turun, dia bisa habis ya, bisa kelihatan. Nah, contoh begini misalkan, ini trennya kuat turun, ada rejeksi, ada penolakan yang signifikan. Kenapa tidak jadi naik? Karena tidak ada pendukungnya, tidak ada konfirmasi. Normalnya kalau trigger kita adalah setelah panjang harus terkonfirmasi hijau atau ini berubah menjadi hijau. Ini kan masih belum hijau, masih merah, dan ini belum ada konfirmasi. Kalaupun ada konfirmasi, dia harus betul-betul punya kekuatan ya, setidaknya lebih dari setengah dari candle sebelumnya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, yang di sini mencoba naik gagal. Perhatikan banyak sekali yang datar begini, yang datar itu apa? Naik dan turun, naiknya di situ mulai datar. Fokus kita yang di atas karena dia bergerak naik. Kalau yang di atas itu berapa kali disentuh gagal, maka dia menjadi petunjuk dia bakalan bergerak turun. Apalagi konfirmasinya sudah mulai ada penolakan di sini. Sudah ada merah, yang merah ini cukup panjang, bodinya cukup tebal ya, lebih dari setengah dari warna hijau. Maka menjadi petunjuk dia turun.